Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimatul Husna dengan NIM 203011111092. Saya dari lokal PGMI 3C. Di sini saya akan mempresentasikan ilmu Al-Quran dan Hadis tentang nuzul Al-Quran. Materi yang kita bahas di sini adalah pengertian dari Al-Quran, nuzul Quran, tahapan turunnya Al-Quran, hikmah turunnya Al-Quran secara beransur-ansur, dan ayat pertama dan terakhirnya turun. Materi yang pertama adalah pengertian Al-Quran, nuzul Al-Quran. Secara etimologi, dalam Al-Quran, nuzul Al-Quran ini diungkapkan dengan dua kata ungkapan, yaitu dengan kata nazala, yunazilu, tanzilan, dan dengan makna konotatif, yaitu turun secara beransur-ansur, dan dengan kata anzala, yunzilu, inzalan, dengan makna denotatif, yaitu menurunkan. Ilmu nuzul Quran adalah ilmu yang membahas tentang proses turunnya Al-Quran. Secara terminologi, nuzul Quran adalah proses mempermaklumkan Al-Quran dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah sehingga dapat diketahui oleh malaikat untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nuzul Quran ini terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idafah. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzul Quran, yaitu turunnya Quran, tidaklah dapat kita pahami maknanya secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sebab Al-Quran tidaklah berbentuk dari fisik ataupun materi. Tetapi pengertian nuzul Quran yang dimaksud adalah pengertian mazazi, yaitu menyampaikan informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua adalah tahapan turunnya Al-Quran. Pendapat yang disandarkan pada Al-Sa'ibi 10 bahwa permulaan turunnya Al-Quran dimulai pada Lailah Al-Qadar di bulan Ramadan, malam yang diberkahi. Sesudah itu turun secara bertahap-tahap sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya selama kurang lebih dari 23 tahun. Dengan demikian, Al-Quran hanya memiliki satu macam secara turun, yaitu turun secara bertahap kepada Rasulullah SAW, sebab yang demikian inilah yang dinyatakan oleh dalam Al-Quran. Pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran ialah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikatnya bahwa betapa besar masalah ini. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya sejak beliau diutus sampai wafatnya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas. Pendapat yang menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada 20 malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang setiap malam kemuliaan tersebut ada ditentukan oleh Allah untuk diturunkan setiap tahunnya, dan jumlah untuk 1 tahun penuh itu kemudian diturunkan secara beransur-ansur kepada Rasulullah SAW. Ada juga sebagian ulama yang berpandangan bahwa Al-Quran turun pertama secara beransur-ansur ke Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan secara sekaligus ke Baitul Izzah, dan setelah itu turun sedikit demi sedikit. Pendapat yang menetapkan 3 tahap proses penurunan Al-Quran di atas, mulai dari penetapan di Lauhul Mahfuz, kemudian menuju langit dunia di Baitul Al-Izzah, kemudian ditetapkan dalam hati Rasulullah SAW. Di sini dapat disimpulkan bahwa proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW ini melalui 3 tahap, yaitu yang pertama adalah Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Dan proses pertama ini disyaratkan dalam surah Al-Buruj ayat 21-22, yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Dan surah Al-Waqiah ayat 77-80, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, diturunkan dari Rabbil Alamin. Yang kedua adalah Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah, yaitu tempat yang berada di langit dunia, disyaratkan dalam surah Al-Qadar
yaitu sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada malam kemuliaan. Dan surah Al-Duhan ayat 3, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Proses yang ketiga adalah Al-Quran diturunkan dari bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan cara beransur-ansur sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya satu ayat, dua ayat, bahkan kadang-kadang satu surah. Disyaratkan dalam surah Al-Asyura ayat 193 sampai 195, yang artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah satu di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Materi yang selanjutnya adalah hikmah turunnya Al-Quran secara beransur-ansur. Yang pertama adalah untuk menguatkan hati dan memperkuat tekad Nabi SAW, terutama dalam rangka menerima kalam Allah yang melaksanakan tugasnya sebagai seorang utusan Allah. Yang kedua adalah memberikan kemudahan dan meringankan kaum muslimin yang pada masa itu mereka pada umumnya masih buta huruf dan untuk mempelajari, menghafal, memahami ayat-ayat tersebut, dan selanjutnya untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga adalah menetapkan dan menerapkan hukum samawi secara tadaruj, yaitu selangkah demi selangkah dalam kehidupan umat manusia sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika masyarakat pada masa itu. Di samping itu juga memberikan petunjuk bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Zat yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Yang keempat adalah sesuai dengan lalu lintas peristiwa atau kejadian. Al-Quran ini diturunkan sesuai dengan kejadian atau peristiwa-peristiwa yang muncul pada waktu itu, misalnya peristiwa tayamum sebagai pengganti wudhu ketika kita tidak memperoleh air. Yang kelima adalah menguatkan bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Beberapa kesimpulan tentang hikmah turunnya Al-Quran secara beransur-ansur yaitu: yang pertama adalah untuk meneguhkan hati Rasulullah dan menghadapi kaum yang memiliki watak yang sikap yang begitu keras. Kedua, tantangan dan mukjizat. Kaum musyrikin sering mengajukan pertanyaan dengan maksud melemahkan dan menentang untuk menguji kenabian Rasulullah SAW, mengajukan hal-hal yang batil dan tidak masuk akal seperti masalah hari kiamat. Maka turunlah Al-Quran untuk menjelaskan kepada mereka suatu kebenaran atas jawaban yang amat tegas atas pertanyaan mereka itu. Yang ketiga adalah untuk memudahkan hafalan dan pemahaman. Yang keempat, relevan dengan peristiwa, pentahapan dan penetapan hukum. Yang kelima, karena proses turunnya yang beransur-ansur, maka orang pun mengkajinya sedikit demi sedikit. Keenam, mempunyai faedah dalam pendidikan dan pengajaran. Materi selanjutnya adalah ayat pertama dan ayat terakhir yang turun. Ayat pertama, terjadinya peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang bertahanus atau beribadah di Gua Hira, yaitu sebuah gua di Jabal Nur yang terletak di kira-kira 3 mil dari kota Mekah. Waktu itu Jibril datang menyekap Nabi ke dadanya lalu melepaskannya dan melakukan hal yang demikian itu berulang 3 kali sambil mengatakan, "Iqra, bacalah." Pada setiap kalinya dan Rasulullah SAW menjawab, "Ma ana bi qari, saya tidak bisa membaca." Pada dekapan yang ketiga kalinya Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat dikatakan bahwa ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu. Dan ayat yang terakhir diturunkan
Para ulama ini berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir diturunkan adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Pendapat ini merupakan pendapat yang benar dan kuat menurut hasil seleksi ulama yang diantara tokohnya As-Sayuti. Pendapat ini dikutip seorang tokoh umat, Abdullah bin Abbas, yang diriwayatkan oleh Nasai dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan ialah ayat Wattaqu yauman turja'una fihi ilaihi. Pendapat ini pula mengatakan bahwa Al-Quran yang terakhir diturunkan ialah surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukuli, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih itu berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, karena itu suatu perbuatan yang fasik. Pada hari orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada Allah, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.